jadi di sebelah Wanto sama Wulan ini sudah ada salah satu grup nasyid yang ada di Palembang. Benar. Kita sudah bersama Nahwan. Kita kenalan dulu satu-satu Iya, Pak Wanto. karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Benar. Kita dimulai dari yang paling ujung dulu deh kayaknya. Yang paling ujung? Nama ya? Iya. Masa bukan nama. Oke, nama saya Wahyu Dode Kriansyah, bisa dipanggil Yudo. Untung tidak Wahyu ya, soalnya sama aku. Di sebelahnya? Nama saya Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Iya. Panggilnya apa? dipanggil Arif. Arif. Kalau saya Muhammad Rio Gumai, saya dipanggil Rio. Rio. Kok jauh ya? Muhammad Rio Gumai. Oh, ada. Oh iya. Sebelahnya? Nama saya Royhan. Royhan. Simpel kan? Simpel. Simpel satu ya. Royhan satu. Kak, kita nak tahu nih tahu lebih banyak tentang Nahwan. Benar. Ya. Sejarah dari Nahwan ini kenapa sih terbentuk jadi grup musik? Jadi grup nasyid. Bisa diceritakan tidak ngapa terbentuk? Apakah karena berkawan? Apakah karena kemarin bermusuhan tiba-tiba baikan jadi grup nasyid? Nah, diceritakan nih. Iya, ceritakan lah. Biar Sejarahnya, penonton, biar penonton tuh tahu ya. Biar penonton Tahu tahu. cerita kegala caknya ini setahun baru habis. Iya. Tidak masalah. Ngapa tiba-tiba ketemu jadi berempat? Iya. Lagi jadi novel ya. Saking kan. Ya, jadi awal mula terbentuknya Nahwan itu pertama kali itu sudah 3 generasi. Yang pertama itu adalah Nada Kolbu. Nada Kolbu. Dulu sebelum Nahwan. Sebelum Nahwan. Nah, itu terbentuk di tahun di kampus. Di kampus yang boleh kita sebut ini. Tidak apa? Di kampus UIN Raden Kota Palembang. Nah, Dulu masih YIN ya. ya, masih YIN. Tahun berapa itu? 2010. 2010. 2010. Iya. Setelah itu tadi Generasi sudah banyak berubah, jadi ganti menjadi CSN. CSN. Apa itu CSN? Oh, benar. Cahaya Simponi Nasyid. Nah, yang kedua. Nah, terus setelah banyak huru hara, gitu ya. Perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang, jadi pergantian personil semuanya banyak ganti karena sibuk masing-masing, karena ada yang keluar kota, pulang kampung, jadi bentuk lagi jadi Nahwan Nasyid. Jadi ini Nahwan Nasyid ini di tahun keberapa nih baru dibentuknya? Kalau Nahwannya sendiri dari 2013. yang Nahwannya? Nahwannya. 2013. 2013. Dan yang membentuk itu Kak Arif. Banyak sih sebenarnya yang bentuk. Tapi awal mulanya Emang dari Arif. Awal mulanya dari Kak Arif. Dan setelah berganti-ganti itu, yang pertama kali ngebentuk yang Kolbu itu siapa? Kak Arif juga? Ya. Wow. Dan anggota yang terlama Kak Arif? Anggota terlama saya. Anggota yang terbaru? Siapa yang paling baru? Baru Raihan. 2015. Nah, kenapa Kak Arif memilih Raihan untuk masuk ke dalam Nahwan? Jadi Kriteria untuk menjadi seorang Nahwan ini apa? ya. Jadi Ketemunya di mana ini? Hah? Ketemunya di mana? Ketemunya sama-sama di kampus. Kirain mau pinggir jalan. Di kampus satu organisasi, kebetulan dia nggak ada nggak ada kegiatan ya pada waktu itu ya. Nah, dan alhamdulillah saya ajak ke Royhan, kira-kira mau apa enggak untuk bergabung di Nahwan. Ternyata kegalaan Kak ya. Ya. Jadi awal itu di Nasyid. Jual mahal sih Oh, sebenarnya. awalnya dulu. Abis padahal udah Nanti tahu lah ya. ya. Saya pikir-pikir dulu soalnya sibuk gitu. Padahal nggak ada gawi ya. Mereka belum ada gawe enggak apa-apa. Nah, kita nanya sama kakak yang di sebelah Kak Arif. Nasyid Yang mana? ini Oh, iya. Kak Gumai. Rio. Boleh, Rio Gumai boleh. Rio Gumai. Nasyid itu apa Kak? Jadi Nasyid itu sebenarnya ini saya nggak memberikan artis secara harfiah ya, tapi Nasyid itu Menurut kakak ya, salah satu seni suara yang bercorak Islam. Jadi biasanya lagu-lagunya itu nuansanya Islam, kemudian berisi nasihat, cerita kurang lebih dan hal-hal positif lah. Jadi memang
lagu-lagu yang kita bawakan itu, lagu nasyid yang kita bawakan itu lebih banyaknya kepada nasihat begitu. Nah, Mungkin untuk buat lagunya itu Kak, itu lagu ngambil lagu maksudnya pakai lagu orang atau bikin sendiri? Alhamdulillah kalau Nahwan kita sudah ada punya 3 Tiga. single yang memang kita ciptakan sendiri yang udah direkam. Dan satu itu ada cover. Memang tetap originalnya Nahwannya tapi diciptaan orang lain begitu. Tapi kalau misalnya di acara-acara, Nahwan itu banyak juga ngebawain lagu nasyid-nasyid yang memang udah populer di halayak begitu. Iya. ada berapa lagu? 3 lagu. Yang Nahwan sendiri original 3 lagu. Penciptanya? Nahwan semua. Nahwan Memang semua. kita semua yang ngerancang dari mulai lirik sampai ke musiknya. Wow, mantap jiwa. Tepuk tangan Kenapa lah? Jangan banyak audiens ya. Enggak, kan dia punya 3 lagu nih. Ah. Cak mana kakek kita dengerin lagunya Cak Mano ya? Bener. Tiga-tiganya ya. Sanggup kan? Duduk dong. Oke, kita lanjut kembali. Kita nanya kembali, kembali kayak apa ya? Kita nanya Langsung sama be. Kak Yudo. Iya, boleh. Yudo Nahwan. Betul. Ngapa Kak tertarik masuk ke dalam grup Nahwan? Jadi waktu itu ada manajer kami dulu namanya Rani Irkata Sumagumai. Jadi kami satu PPL di salah satu SMA di Palembang yang boleh kita sebut Karya Sejati waktu itu. Nah jadi di ruangan guru PPL itu kita tuh sering kadang nyanyi-nyanyi atau apa gitu kan. Nah terus tuh si Rani ini dengar gitu. Kayaknya bagus Yudo diajak ke Nahwan gitu. Jadi dikenalilah Rani ke teman-teman Nahwan pada waktu itu. Tahun berapa? Sekitar PPL 2012-13 ya. Nah, kalau nggak salah sekitar tahun itu. 2013. 2013 atau 2000. Berarti sebelum kakak ini ya? Iya, sebelum. Siapa lupa namanya tadi? Royhan. Royhan ya. Berarti lumayan lama lah. 2013. Aku belum Lumayan. lahir itu. Iya, iya. Maaf ya, Kak. Udah dikit Kak. Ketutupan Kak. Oh, sorry, terus ini aku ya. Oh, iya. Cut deh. Langsung ya. Nah, jadi gitu. Jadi 2013 bergabung, itu yang ngajak siapa? Rani Rani waktu tadi. itu. Oh, Rani, Manajer. Itu manajer Nahwan masih. Sekarang? Sekarang Rani sudah ada kegiatan di Lahat. Dia sudah Ganti ngajar. sama Kak ini. Nah, Bukan. sekarang manajemennya kita ngolah sendiri. Ya. Oh, bareng-bareng. Oh, baca ngolah dewe. Manajemen sendiri kita. Iya. Karena emang dulunya kita sempat gonta-ganti manajer sih. Terus terang emang dulu kita pakai manajer gitu Nahwan. Tapi karena kayaknya udah bisa manage sendiri, jadi sekarang udah manage sendiri ya. Tapi emang kita serahin ke Mas Arif sih. Lebih ke manajerial. Ya. Kak Arif. Sebenarnya semuanya ini manajer. Iya. Pokoknya siapa yang dapat job Siapa ya. yang dapat job itulah manajer gitu. Nah juga loh. Nah kita tanya, ngapo nama grup nasyidnya Nahwan? Ngapo namanya tuh Nahwan? Pasti ada arti kan? Misalnya kayak ngapo nama itu Mang C gitu nah. Supaya nyinggung ke Palembang. Iya. Supaya nyinggung ke Palembang. Ya, boleh. Kan grup nasyidnya ada di Palembang. Karena mancek kalau pula kami persembahkan Mance Nasyid. Itu ya. Iya, benar. Iya, ngapa namanya Nahwan kan? Iya, iya. Ya Siapa jadi yang jawab? Nahwan tuh sebenarnya diambil dari kata Nahawan. Salah satu lagu di tilawah Al-Qur'an. Dan ada salah satu lagunya itu Nahawan. Nah, jadi karena kita suka dengan lagu Nahawan tersebut, jadi diambillah kata Nahwan untuk menjadi nama tim nasyid ini. Tapi secara bahasa emang Nahwan itu artinya wise atau bijak. Jadi memang kita berharap apa yang kita sampaikan melalui lagu-lagu itu memang adalah hal-hal yang bijak begitu. Begitu. Ada artinya dong. Nah, Bro nanya nih, pertama kali penampilannya itu di mana? Mana? Ayo inget dah. Yang baru, nanya yang baru. Iya. Yang baru. Kak Roy Yang Nahwan. baru pertama kali kemarin itu di hotel apa yang di Wah, main di hotel baru padahal. Kelas apa sih? yang tutup sekarang. Yang tutup sekarang. Iya tutup kan sekarang hotelnya. Royal Asia. Nah iya pertama kali saya di situ. Pertama kalinya di hotel itu.
Dan itu karena anak bawah. Kalau pertama kali banget sih. Nahwan Iya, gitu Nahwan. ya. Pasti Pertama di kali. kampus ya. Di kampus ya. Kalau pertama kali sih di kampus-kampus. Kalau Hmm. untuk di luar itu daerah Pelaju. Nah, waktu itu Belum di hotel ya. belum di hotel. Kalau sekarang ceknya mainan hotel. Alhamdulillah. Dan nyanyi paling jauh, ngejob paling jauh itu di mana? Dan yang paling berkesan kali ya? Mhm. Di Bangka, Paling jauh di Bangka. di Bangka. Terus di Pagar Alam, Linggau. Lumayan jauh. Kalau Sumsel udah Iya, kelihatan. alhamdulillah. Tapi Kan- kalau luar provinsi baru Bangka ya. Mm-mm. Kan udah banyak tuh jauh-jauh kan. Yang Lampung, paling Lampung. sangat berkesan itu di bagian di mana tuh? Di bagian mana yang paling Iya, di berkesan? bagian mana? Di daerah mana mas? Di Yang paling berkesan. Mungkin satu personel Boleh, gitu boleh. kali ya. Iya boleh. Coba Kak ini dulu. Mhm. Yang paling berkesan di mana Kak? Kalau saya sendiri sih waktu itu baru pertama nampil sama Nahwan gitu kan di Pagar Alam waktu itu. Jadi kami itu ditempatkan di rumah yang yang udah nggak lama ditunggu gitu kan. Nah waktu itu di situ kayak di kamar yang paling belakang itu kayak suasananya Oh, ini gitu. musik. Suasana gitu kan. Ada pintu yang goyang-goyang deh. Jadi jadi pada saat tengah malam itu kan udah pada nyenyak tidur gitu kan. Terus kayak ada tiba-tiba ada yang angin masuk dari itu, zzz, dingin seketika gitu. Dari itu kami yang bertiga yang di kamar paling belakang langsung buru-buru ke depan Karena takut. bergabung sama Bergabung. yang kamar di depan gitu. Jadi desak-desakan di yang Berempilan kamar ya. yang kamar depan gitu. Jadi menurut aku sih di Pagar Alam yang paling berkesan. Yang paling berkesan dan tidak terlupakan. Iya. Iya. Karena Dan takut. pada waktu nampil juga waktu itu ada salah satu ini ya. Gimana kita sebutin nggak ya? Tidak apa-apa sebutin ya. Kayak apa kak? Waktu itu kan Jangan takut-takut. gimana ya, yang waktu Di mana? ada cewek harus di Kok bisik-bisik sih? Sebutin aja nggak apa-apa. Iya, betul. Waktu itu kan mungkin ada salah satu partai apa gitu kan kami diundang. Nah mungkin di situ nggak boleh ada cewek yang nampil. Di atas Waktu itu panggung. di atas panggung. Waktu itu kan manajer kami juga kan minta nyanyi nih, bisa nyanyi gitu Iya. kan. Kami mau ngelengkapin suara yang bisa Ada balance ceweknya. gitu ya. Ya. Jadi kami Untuk memanis kami ajak tuh Untuk naik manajer atas kami panggung. betul untuk naik ke atas panggung. Ternyata- Jadi ternyata ditegur gitu kan, Mhm. jangan ada cewek di antara itu penampilan gitu. Itu sih berkesan juga. Mm. Jadi pelajaran sih ya. Agak sedih ya Agak kaget sudah. karena Iya. pas penampilan gitu ya. Ya, pas penampilan. Harusnya kan tunggu selesai dulu ya, Ya. biar nggak terlalu tersinggung banget kan ya. Kalau Kak Arif, Mhm. apa pengalamannya? Apa kayak ngelihat kursi goyang-goyang? Yang paling berkesan Kak? Yang paling berkesan setiap perform tuh selalu berkesan bagi Arif. Jadi setiap perjalanan, setiap perform di daerah di luar kota itu menurut saya tuh selalu berkesan. Kayak gitu, mau di Lampung, mau di Bangka, mau di Lahat, Lubuk Linggau dan lain-lain. Palembang. Jangan lupa. Itu sangat berkesan menurut saya. Jadi semuanya berkesan. Ya, berkesan. Luar biasa, berkesan semuanya. Kalau Kakak ini? Sama kayak Mas Arif karena memang setiap penampilan, setiap tempat itu punya sesuatu yang beda-beda. Iya. Kadang-kadang juga nasyid ini terus terang kita bilang ada orang yang tidak begitu suka, ada juga. Jadi itu memberikan kesan tersendiri ya. Jadi buat kita itu jadi tantangan begitu. Gimana caranya penampilan kita ini nggak jadi sesuatu yang tidak mengenakan di tempat tersebut. Karena ada orang yang terbiasa dengan lagu-lagu yang gimana ya bilangnya ya, lagu-lagu yang Yang di luar joget-joget genre. luar biasa Iya. begitu ya. Terus Koplo gitu ya. iya nggak koplo juga sih, mungkin agak Agak ke Remake iya yang ya. remix luar biasa. Terus kita masuk di situ gitu kan. Jadi ada juga orang yang kurang setuju gitu. Jadi itu yang ngebuat kita rasanya tertantang gitu.
Dan alhamdulillah tapi sejauh ini aman sih. Kalau ada yang kurang setuju kendak kau lah. Tutup kuping dewe aja tuh. Kalau kakak yang sebelahnya? Kalau saya sih bagaimana ya? Iya. Sepertinya semua jawaban sudah diutarakan. Yang paling berkesan menurut yang kak? paling berkesan itu Bawa motor pecah ban. Iya. Jadi masukin tuh. Ada juga kan. yang paling berkesan kemarin itu baru ini ya. Di mana kak? Di KM 18 ya. Ah, Ya, 18 ya. Kebetulan kan saya kan kuliahnya dari Indralaya kan. Mhm. Terus saya itu perginya naik motor. Mhm. Pecah ban. Sendiri. Nah, terus motor saya itu kan Matic gitu kan. Waktu perjalanan itu ada insiden. Tiba-tiba Oh, banyak tiba-tiba. ngomong. Tiba-tiba putus panbel. Oh. Putus panbel. Dan itu gak kate uang. Dan itu aduh. Tapi Tapi- Saya ditebakan ya. Buntu jadi. buntu cara mengklempang gitu. Jadi ganti benari di satu bengkel. Sudah benar jalan lagi. Pas jalan lagi putus lagi. 2 kali. Kayaknya harus ganti mobil. Tapi Dari kita situ selamatin dulu. pikir kayaknya harus ganti mobil nih. Biar lebih aman gitu Biar kan. aman, kan? Tapi caknya mobil bakalan rusak, bisa juga rusak. Ganti mobil juga. Kak, kalau ngomongin grup nasyid nih, grup Iya. nasyid di kota Palembang ini banyak. Banyak. Iya banyak nih. Cak mana cara Nahwan untuk mempertahankan eksistensinya di kota Palembang ini supaya tetap dapat job terus Biar dikenal ya. walaupun grup nasyid berkeliaran di mana-mana. Iya. Dia berkeliaran. Cak mana cara mempertahankan eksistensinya? Yang pertama pasti kita harus promosi ya, Heeh. tentunya di sosmed, di Facebook, di IG, Aktif promosi. aktif itu selalu. Terus setiap tim kami untuk selalu update. Nah, dan promosi setiap personil Di dan sosial sosial media. masing-masing Iya. gitu. Jadi untuk kedepannya biar lebih dikenal Nahwan gitu kan. Nah, Jadi supaya banyak yang lebih tahu sama Nahwan. iya betul. Tapi yang paling penting memang performance ya. Jadi Ya. memang dari kostum, Dari kostum. penampilan di panggung memang kita perhatikan secara detail gitu. Apa yang orang suka gitu kan, lagu-lagu pun genre-genre yang kita pilih pun Mm-mm. itu memang yang kira-kira minat masyarakat tuh memang tinggi di situ. Salah satunya genre Melayu Iya benar. gitu. Apalagi Palembang kan Melayu, jadi memang permintaan nasyid lebih banyak kayaknya ke lagu-lagu Melayu gitu. Jadi itu juga salah satu faktor yang mungkin akhirnya banyak orang yang suka sama Nahwan gitu. Berarti Dari kostum, jadi dari kostum tuh Nahwan tuh sudah mempersiapkan. Jadi mungkin banyak yang tadi dikatakan, oh nasyid ini banyak yang Timnya banyak. timnya di banyak. Palembang. Tapi mungkin Nahwan ini yang agak dari segi kostum nih banyak gitu kan. Berbeda. Nah, berbeda-beda. Nah, jadi customer ini bisa milih. Nah, Kita nanti nampil mau pakai kita baju apa nih, apa gitu. gitu nih. Jadi kita konfirmasi dengan pengantin, Mbak, ini ada kostum Nahwan di IG, bisa dilihat, nanti bisa Request ya. Request. request gitu. Itulah yang lebih di Nahwan ya, Ditonjolkan ya. ditonjolkan. dalam satu bulan bisa berapa kali ngejob kak? Bisa berapa kali perform? Kalau seminggu bisa 2-3 kali, berarti dikali 4 minggu tuh. Iya. Sekitar gitu lah. Berarti dalam sebulan Bisa 8 atau 10. Kadang 15. Iya. Kadang kalau 15 ya, Satu kalau bulan lagi. 15 kali. berarti 15 M dong. Wih. Boleh disebutin M itu apa? Panjangnya apa ya? Ini kan sudah banyak nih penampilan dari Nahwan ini kan. Suka dukanya nih bisa diceritain. Suka duka. Sukanya, kita tuh udah kayak keluarga ya. Iya benar. Udah kayak keluarga banget lah. Mhm. Udah saudara lah. Benar. Dukanya Kalau dukanya Dukanya sih banyak juga ya. Ya walaupun kita sering
mungkin berantem sedikit-sedikit. Pernah berantem sesama Sering iya. ya. Bocor tidak? Namanya Oh, empat. Tapi kalau Nahwan nggak begocok bulat. Iya. Kan bulat lagi, jambak. Kejambaan ya. Iya. Tapi setelah itu kita baikan lagi. Iya. gitu. Tapi memang cair lagi. apa debatnya tuh emang karena ini ya, misalnya penampilan Iya. gitu ya. Hal-hal yang memang produktif gitu, bukan hal-hal yang pribadi. Kalau pribadi enggak, kita makanya tadi udah kayak saudara gitu. Kalau berantem soal-soal gitu udah biasa lah. Bogal aja jadi saudara dia nih. Emang ada apa dengan aku? Agak terpaksa sih. Kan ngejob nih banyak nih. Ada gak sih pengalaman ngejob tidak dibayar? Aduh. Ada. Ada. Awal-awal ceritain tuh. Jadi awal-awal itu pernah dijanjiin nih pertama kali di gedung DPR. Nah itu ada salah satu lah apa itu partai lah. Nah itu juga nggak dibayar. Pada waktu itu mau dibayar tapi nggak dibayar. Janjinya dibayar. Nah, jadinya dibayar. Nah Ngapa udah dituntut? tapi kan itu dari perjalanan awal kan. Dan nggak apa-apa Mungkin karena nih. baru. Baru. Kalau Jadi, untuk yang sekarang ini pernah nggak dibayar? Pernah. Pernah. Iya, pernah. Udah terkenal kayak gini masih pernah pernah. dibayar? Iya. Bahkan itu bisa dibilang Mhm. deket lah ya, kita deket. Iya. Iya. Pasti langcek. Enggak, kadang-kadang memang ya. Kita nggak sebut merek. kadang-kadang kan emang Mang Cek ungu ya. Mang Cek ungu ya pasti berarti wong Palembang gitu kan. enggak memang tapi Nahwan tuh kan kita nggak selalu ngisi acara yang dibayar kan ya. Kadang ada acara charity emang kita nggak dibayar. Iya, dibayar. Enggak maksudnya kalau memang kita dari awal nggak dibayar ya berarti kita udah Ya, tahu betul. dong. Iya, itu Udah tahu dong. sesuai dengan Iya, persetujuan sesuai awal. Benar. Kayak agak emosi ya. Makanya kalau yang nggak dibayar ini agak-agak gimana gitu ya. Iya. Kalau misalnya dia janjinya misalnya 1M nih. Nanti aku bayar 1M. Terus udah ngejob tiba-tiba nggak dibayar kayak gitu pernah nggak? Ya, pernah. 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 Ada. Boleh Kok saya lirik-lirik ya? boleh saya Lirik-lirik. sebutkan inisialnya saja? Udah lama tak? Udah lama. Itu tahun berapa itu? 2018 kali. Enggak. 20. Enggak, 19. 19 ya. Tapi terhitung nggak terlalu lama-lama banget sih ya. Iya. Enggak. Tapi alhamdulillah Tapi kalau yang kita baru-baru ini emang karena kita manajemennya udah lebih baik ya, jadi enggak kasus-kasus yang gitu tuh udah kita minimalisasi gitu. Udah berkurang. Udah ya. berkurang. Jadi minimal harus DP lah Benar. sebelum Iya. perform. Tapi kan kadang kita sudah kayaknya nih dari kawan ke kawan. Mhm. Pokoknya jadi nih. Mhm. Nah, seumpamanya ini jadi saya Booking. booking ya. Oh, di booking. Ya, di booking ya. Seumpamanya nih 30 juta nih. Nah, 30 juta seumpamanya. Tapi pas di hari H sudah kita tampil nggak dibayar. Nah, itu udah berapa kali ya? Ada yang itu. Nah, pokoknya ada lah. Manu Lebih kawan ya. deket pulau, Kawan dekat. Nah, jadi kan ya Dan sudahlah. sama-sama pegiat nasib. Iya. Jadi ya sudahlah, kita ikhlasin aja, siapa tahu kita dapat rezeki yang lebih dari situ. Alhamdulillah, Kita ternyata pahit ya. aja kan. Nah, jadi dari kedepannya kita ya bersyukurlah, tetap bersyukur dan tetap kita tuh jalani buat ke depan lebih baik lagi untuk pelajaran dan ambil hikmahnya gitu. Ngomongin ke depan, rencana ke depan akan ada apa Nahwan? Mhm. Ada single lagi. Ada single lagi. Iya, insya Allah. Bikin konser juga ya? Iya, insya Allah. insya Allah untuk melengkapi album Ramadan ini. Insya Allah. Amin. Ada niat nambah ini? Personil. Nama personil. Personil? Oh, Mang boleh. Cek becaknya masuk. Caknya kawan sama kan. kalau personil belum ya, mungkin kalau kru untuk gulung-gulung kabel Kru ya. Asal ada ininya aja nggak apa-apa. Jadi kita nak dengerin suara Nahwan nih. Macam mana suaranya di pada saat perform dan pada saat di tempat ini? Apakah beda? Coba kita dengar suara. Gak usah pakai musik. Boleh. Lagu apa? Lagu apa? Aku lagi sakit. Ciptaan Nahwan nih. Ciptaan Nahwan. Nahwan. oke tanpa instrumen kehidupan apa itu Lagu apa ini? Lagu apa? rehan dulu Pak. Kalau bingung goyang heboh. terserah apa kita langsung kita take tiga-tiganya atau Langsung diambil apa ya, salah langsung satunya. ya. Langsung Bagian tempo ya. refnya aja nggak apa-apa.
Kalau ref enggak, ada yang enggak kebagian. Ada yang kebagian. Yang kebagian galau lah. Iyalah dari awal. Boleh dari awal. Enggak ada yang kita backing aja. Iya, Ref, ref baik kayak kasih backing. Bang Hari. Ref lagu apa? Istighfar. Oke. 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 3, 4. Istighfar padamu, dalam senyap malam, mana ku bersimpuh memohon ampunan. Istighfar padamu dalam senyap malam, dalam hilafku. Astagfirullah. Yeay, luar biasa. Suaranya merdu ya, saya sampai merinding loh. Naik kalau bulu kaki aja. Biasanya yang merinding itu bulu tangan loh, ini bulu kaki ya. Itu lagunya ciptaan siapa? Nahwan. Bareng-bareng. Oh, nyiptakannya bareng-bareng. Jadi emang lagunya emang kita rencanain banget gitu. Mulai dari lirik sampai ke musik tadi. Jadi bareng-bareng. Terinspirasi dari apa itu lagunya? Jadi lagu itu terinspirasi dari kesalahan banyak hilaf dari salah satu anggota Nahwan dan akhirnya Ada cerita hidup lah. kisah hidup. Jadi kita Kita angkat jadi sebuah karya nasyid gitu. Jadi judulnya Istighfar. Istighfar. Jadi ketika kita banyak melakukan kesalahan, kita beristighfar gitu. Nah, itu salah Solusinya, satu solusinya nasihat beristighfar. di nasyid itu ya. Iya. Benar. Banyak-banyak istighfar supaya tidak gilo. Karena nggak usah menu-menu yang gila di Palembang. Siapa? Sama chat tadi aku. Oke Kak, thank you waktunya. Oke. Iya. Jadi di sebelah Wanto sama Wulan ini Benar. sudah ada tim nasyid dari NH Brother. Tenang dulu kita. Nah, kayaknya kita nih kalau misalnya tidak kenal Wulan, maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu dari kakak yang dari ujung sana Kak. Iya. Kenapa nggak dari ujung sebelah sana? Jangan dari ujung dulu. Oh. Kakak siapa? Saya Upik Reza. Kak Ufik Reza. Sebelahnya Saya Rami Uranda. Uranda. Rabi Uranda. Sebelahnya Kak Fajri Ali Pratama. Kayaknya paling singkat kakak yang di tengah. Ya, cuman Fajri. Fajri. Udah, Karena selesai. kebanyakan jenggotnya. Kak, kita pengen tahu lebih banyak nih tentang NH Brother. Bener. NH Brother nih ada di Indonesia. Indonesia itu sejak kapan sih? NH Brother itu dari tahun 2006. Tahun 2006. Iya. Berarti sekarang 2022 sudah berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Tapi dia bergenerasi. Tapi Oh. bergenerasi. Oh, jadi ini personilnya itu ganti-ganti ya? Tapi ada dua yang tidak pernah rombak. Yang mana nih? Yang mana? Udah kelihatan ya? Pasti Kak Upik Reza sama Kak Fajri. Iya. Berarti yang mendirikan NH Brother ini dulunya siapa nih? Kalau dari Kak Fajri? Kita berdua. 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 Iya, Awal terbentuknya itu gimana itu Kak? Jadi gini, awal terbentuk NH Brother itu kita kan dulunya satu pesantren. Jadi pesantren Nurul Ulum. Jadi kalau saya sendiri di dunia nasyid itu dari tahun 98. Nah, waktu itu saya kelas 3 SMA, udah tahu umur saya berapa ya. Nah, Fajri itu satu tim dengan saya. Beda umur ya, saya satu SMP. Saya udah 3 SMA. Bisa dibayangin? Oh, dulu. Iya, satu Belum SMP, saya 3 SMA. nggak sekelas ya? Enggak, beda 6 tahun. Jadi ketika keluar dari pondok, teman-teman yang sudah kuliah dan lain sebagainya itu cari tempat lagi, makanya kita bikin NH Brother. Jadi terbentuklah NH Brother Iya, di makanya- tahun 2006. Nah, 2006.
keren. Nah kita mau nanya yang paling muda nih. Namanya siapa? Ali Pratama. Ali Pratama. Kenapa bisa terjadi gabung Gabung, di ya? NH Brother? Kenapa itu awalnya bisa gabung? Apakah dulu NH Brother mengadakan audisi? Dia dulu fans berat NH Brother. Oh, fans berat NH Iya. Brother. Kemudian bisa gabung itu cak mano? Nawari dia nih kayaknya. Serius? Oh, jadi ngomong, Enggak, gitu. jadi ngomong cah itu ada lowongannya dak mas. Serius? Enggak. Jadi Enggak, dia ini enggak. dulu pernah cover lagu. Ah, Dan bisa. kami pun tertarik. Kayaknya Ah. anak ini lucu loh suaranya. Lucu suaranya, coba nyanyi aku nak dengar. Lucu dah. Coba suaranya. Lagu apa, Bay? Lagu Lagu apa, NH Bay? Brother, NH Brother. Kenapa? Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta, kekasih idaman yang kuharapkan. Semoga cinta ini menjadi nyata. Biasa. Kakak salah nilainya, tidak lucu tapi bagus. Suaranya ya. Nah kalau yang siapa namanya tadi? Rami. Asrabi, Rami. Rami. Mas Rami, Rame. Rame. Itu kenapa bisa tergabung? Ini pasti yang paling muda juga. Ya, saya pemuda kedua. Udah kedua. Itu kenapa bisa tergabung di NH Brother? Awalnya itu suka nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi cover lagu. Dan alhamdulillah ketemunya pas lagu Aisyah lagi viral yang dibawakan oleh UNH. UNH. Beliau Berarti juga baru? bawain juga 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya, Kalau yang itu nih udah berapa lama gabung? sama. Sama, barengan ya? Barengan berarti masuk yuk. Masukan ke Rami dulu. Rami Rami dulu. Baru Ali. Baru Ali. Rami dulu ditawari atau memang ingin gabung? Dua-duanya. 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 Tawari tapi pengen gabung juga kan? Berarti yang ngelihat potensi yang baru-baru ini Kak Fajri sama Kak ini, Kak Upik. Jadi kami kemarin kan cover lagu Aisyah kan. Aisyah untuk viral 2002 tahun yang lewat kali. 2020. Nah, terus di Palembang tuh ada juga yang ngikutin termasuk si Rami ini. Rami, tapi dia beri- Dia cover juga. Iya. Dimasuknya di mana dulu? Facebook dia Facebook. viralnya. Viralnya di Facebook. Kalau kita di YouTube. Jadi untuk NH Brother sendiri untuk lagu Aisyah itu 2020 untuk Sumsel kita trending nomor 1. Wow. Di YouTube. Iya, 12.000, 10.000-an lah yang lihat kita. Tahun 2000-an ya? 2020. 2020. Kalau nasional kan Sakit Daulay kan. Iya. Tapi kita ada juga Sakit Daulay. Rami Burenda Sakit Daulay Palembang. Wah. Keren. Kalau Untuk penampilan nih, pernah nampil di mana Besi? Yang jauh yang dekat. yang paling jauh Yang paling jauh pernah di Malaysia, paling. Malaysia. pernah di Malaysia. Nah. Waktu tampil di Malaysia itu dalam rangka apa, Kak? Ada pegelaran Busana busana muslim dan di sana ada nasyid hiburan nasional juga. Kalau yang paling dekat di sini? paling dekat Palembang ya. Di Malaysia berarti mewakili Sumatera Selatan. Bisa dibilang iya. Bilang iya. Berarti sudah menasional internasional ini. Kalau waktu di Malaysia itu tahun kapan tuh? 2019. 2000. Satu tahun sebelum pandemi ya. Nggak lama ya, masih baru-baru ini lah. Ya? Sebenarnya kita gini ceritanya itu 2020 itu ada konser lagi di beberapa negara bagian. Kalau Malaysia kan disebut provinsinya negara bagian kan. Iya. Di Malaysia semestinya 2020. Cuman gara-gara pandemi jadi akhirnya nggak jadi. Karena kita itu punya kolega Datu ya Mas Fajri ya. Dan salah satu Datu yang dekat sama kita di Kita Malaysia. kayak Malaka, terus Negeri Selangor, Sembilan. gitu kan. Nama yang kita nih Cepat Kerala, Pokoknya Gitu. Lampung. Kami itu kemarin juga Daerahnya ya. Dia Berarti punya negara. sampai ke se-Asia ya. Ya, karena kalau bicara nasib, Mas, itu yang paling negara yang apresiasi nomor 1 dengan nasib itu Malaysia. Jadi Malaysia dia punya anugerah sendiri. Kalau kita kan ada AMI ya, AMI Iya. Music Award. Nah, kalau Malaysia itu yang AMI Music Award itu bisa jadi nasib itu juara satunya. Dia nggak ada beda antara nasib dengan pop, sama dia kok ininya. Musisinya itu sama apresiasinya. Iya, kalau di Nah, Malaysia. kalau misalnya di Palembang, Kak, di Palembang Kak, di acara-acara apa, Bang? Biasa nampil, biasa perform. Kita salah satu nasib pelopor untuk nampil di mall dan di hotel. Termasuk ada stasiun TV lokal yang rutin dengan kita. Termasuk TV Lampung ada dengan kita juga. Kalau walimahan, Kalau walimahan. nikahan ya.
mingguan, pada bulan setiap Iya. mingguan. Satu minggu. Acara-acara resepsi Tahunan, ya. Gitu ya. Iya. Cuma agak takut menggunakan NH Brother nih sekarang. Kenapa lah? Mahal. Iya mungkin Kesan karena coba ya, Pak. kesannya. Mungkin dilihat uangnya mahal. Lo sudah pengalaman jauh ya. Padahal asal sudah ketemu, sudah kenal biasa baik. Baik. Iyo. ada harga kawan ya. Iyo. Apalagi lah kenal. Nah kalau untuk Sarabi sama Rami. Mas Rami sama Alip. Alip. Ini kegiatan NH Brother ini lumayan padat nih, nyanyi di mana-mana. Nganggu kegiatan sekolah dah? Tidak juga. Tidak juga ya? Bukan, kakak tahu dari mana kalau dia masih sekolah? Daniel lah ditanya. Boleh sudah nanya. Iya. Jadi Kalau Mang Cek belum tahu kalau dia masih sekolah. Yo, sebelum kau datang aku ngobrol dulu. Jadi tidak nganggu kegiatan sekolah ya? Paling Sabtu, Minggu, mungkin weekend ya nyanyi. Lagunya apa baik? Kalau misalnya NH Brother ini sudah menelurkan berapa lagu kak? Kalau NH Brother itu kami keluarin album pertama kali tahun 2008. Oh sudah punya album? Sudah. Dalam satu album ada berapa lagu? Kalau 2008 kan masih musim album ya, jadi 12 lagu. 12 lagu. Itu Kalau- ciptaan NH Brother kalau? Enggak, ada lagu-lagu yang dari teman-teman juga. Enggak, Oh, Tapi, jadi eh, ada visinya. tapi per album itu 12. 12. Tahun 2008, 2010 kan masih main album. Iya. Nah, 2010 ke atas kan udah main single. Jadi kita rutin ngeluarin single. Nah, kalau NH Brother sendiri di YouTube kita itu rutin sebulan satu kali. Ada Bukan single satu yang kali ada keluar. single. Ada single itu sama video klipnya juga. Yes. Oh keren. Berarti sekarang jumlahnya berapa sudah? Untuk saat Single ya? single banyak sih, udah lumayan banget. Ada kali sekitar 20-an lah lebih ya. Kalau yang 20-an? kalau untuk lagu yang sudah kita nyanyiin, tapi kalau untuk yang di YouTube itu sekitar 12-an lebih kurang. Keren banyak nih anak. Ini kan lagunya banyak nih, sudah hampir 20-an ya. 20-an lebih. Suka dukanya dalam berdunia entertainment musik ini gimana nih? Jadi musisi di Musisi daerah dari- lah. Ada suka dukanya dah. Mas Rami kali, gimana Mas Rami? Gimana Mas Rami? Bagi waktu gitu. Gimana sih? Bagi waktu kali ya. Ya kalau dukanya itu ya susah bagi waktu. Ya cara orang Palembang ya. Aduh, tahu. Jadi susah bagi waktu. Mana lagi sama sekolah jadi. Sekolahnya di mana? Senengnya. Sebenarnya tidak sekolah, sudah. Wajahnya aja kayak anak Oh, sekolah. sudah selesai. Ini yang masih sekolah ya? Iya. Kakak disalah informasi berarti. Jadi sekarang sudah selesai. Jadi fokus ke NH Brother. Dengan bisnis. Oh, bisnis. Iya. Oh, ada bisnis juga. Oh, usaha berarti. Bisnis apa deh? Rahasia kan. Rahasia kan. Jadi Oh, namanya rahasia. Oh, pengusaha kuliner Palembang juga. Ikan gili. Makanya kalau pengen pempek lemak belinya di Dio ikan gili. Nyoba dong. Bahan bakunya kawan toh. Belum nyoba kirim ke rumah ya? Bacaan. Tinggal kasih alamat lagi dikirim kan. Nah kak, ini kan sudah banyak nih lagu-lagu NH Brother. Yang paling sering nyipta ke lagu pasti Kak Upik. Tahuan dari mana lah? Kejingan dari Kejingan. wajahnya, aura-auranya, terus tuh pengalamannya. Masya Allah. Bisa aja seperti itu. Berarti semua lagunya Kak Upik yang nyiptakan? Kalau yang Single. NH Brother hampir semuanya saya. Kalau yang NH Brother. Kalau yang lagi kita NH Brother. Itu kakak lagunya tuh terinspirasi dari mana kak? Terinspirasi dari Nyung Ade. Padahal baru ketemu gitu Olehnya adik menggoda iman ya. Iya. Ya dari kalau kita kan lebih humanis ya. Jadi lagu yang kita bikin itu lebih ke misalnya tentang cinta tuh. Nah, cintanya kan manusia tuh siapapun berhak untuk jatuh cinta. Tapi bagaimana kita memaknai cinta? Nah, mungkin selipannya di situ. Misalnya bila hati rindu menikah. Atau kepinang engkau dengan Bismillah misalnya kayak gitu. Pengen nikah tapi nggak ada persiapan mahar dan lain sebagainya, ya udah pinang aja dengan Bismillah. Siapa yang nggak dipinang sama Bismillah? Kalau yang di sana. Kalau saya sudah dipinang duluan. Oh sudah ya, oke. Kalau misalnya bikin video klipnya itu di mana Beka di Palembang ini? Pasti sudah berapa single ini? Pasti sudah ada berapa video klip? 12 lah, karena 12 lagu. Itu ada yang outdoor, ada yang indoor. Ada juga yang main ke luar kota. Sampai keluar kota juga. Iya. Ide bikin video klipnya siapa? Kak Opik juga? Anggar apa lah ya. Kayaknya leadernya Kak Opik nih.
itu kan aku Dari 2006 itu sampai sekarang sudah berapa kali ganti personil? Nah iya, sudah berapa kali ganti personil? kayak Kurang pertanyaan itu luar biasa ya. Jadi kalau seandainya mau dikumpulin mungkin ada lah 2 tim bola kaki. Wow, Ada lumayan sekitar banyak ya. 40-an lah kali. Kan lama kan dalam sekian waktu. Iya, kan 18 tahun sama. Kak Upik dewe apa alasannya konsisten sampai belasan tahun di NH Brother? Bersama Kak Fahri Iya, gitu Iya, ya. bersama Kak Fajri. Komitmen. Jadi kalau bagi saya sih sukses itu komitmen. Jadi kata Helmi Yahya, kalau pengen jadi orang yang terkenal itu dia harus fokuskan satu bidang. Salah satu bidang yang fokus. Jadi orang tuh kalau ingat Upik pasti ingat Nasib, ingat Fajri pasti ingat Nasib. Karena sudah dari awal. Kayak Wanto dulu. Iya. Wong selalu ingat Wanto. Iya, Wanto dulu. Ujungnya ada dulu Iya, ya. harus seperti itu karena kalau kita sudah sampai di titik itu, nanti untuk pekerjaan lain diapresiasi oleh kefokusan kita itu. Bisa kayak sekarang saya banyak kena uang misalnya gitu kan. Kayak Mas Rami dia ke bisnis, walaupun dia sebelum Nasib emang udah bisnis duluan. Kalau Mas Fajri kan di WO. Mas Fajri di WO. Ya. Berarti Adik di mana fokusnya? Sekolah. Mau ke sekolah. nah, setelah lulus sekolah ada rencana lagi enggak? Apa masih nak lanjut atau cak mano? Masih lanjut cak mana? Lanjut nasyidnya dong. Pasti dong, lanjut Masih nasib. tetap lanjutnya. Dia akan merambah tapi nanti kata dia sudah ngomong dengan saya. Dia merambah ke rock. Nyuruh mana? Banyak maksudnya. Kalau Mas Rabi? Rami. Sarabi. Rami. Rami. Adik Sanyo. Rami. Rami. Oh, kalau Mas Rami. Kalau Mas Rami gimana nih untuk NH Brother ke depannya apa yang akan dilakukan untuk NH Brother? Untuk sementara sih kita ngeluarin cover Ramadan. Untuk persiapan Ramadan ini kita udah nyiapin beberapa lagu dan beberapa tempat juga sudah dilihat untuk video klipnya. Video klipnya. Untuk bulan depannya lagi ya. Berarti tiap bulan YouTube dari Ufik Reza TV ini konsisten mengeluarkan satu video klip. Keren banget. Dan mereka tuh nyanyi sendiri-sendiri juga mas. Jadi Mas Fajri dia cover, dia kan spesialisasi sholawat. Kalau Mas Rami lagu-lagu sholawat juga dia, makanya dia brandingnya tak Daulat Palembang. Jadi memang personal ini juga dia selain dari nyanyi di grup juga ada nyanyi sendiri-sendiri. Jadi nggak cuma hanya Nggak. satu grup ya. Iya. Kalau Kak Fajri, apa yang akan dilakukan ke depannya untuk NH Brother? Apakah sudah ada rencana pengen keluar, bikin grup baru? Pengen masuk Indosiar kita ya kayaknya. Pengen masuk Indosiar, konser Ramadan Indosiar. Amin. Insya Allah pasti apa ya, susah bergerak sih sekarang kalau keadaan sekarang kan karena kami itu biasanya kalau keluarga itu pasti ada kegiatan tour gitu, tour ke sekolah-sekolah gitu. Karena kondisi sekarang kan jadinya susah bergerak kan, sekolah-sekolah juga terbatas, mereka juga jaga Ya, karena bebas, pandemik kan, ya. gitu. Jadi kalau rencana tuh dari kemarin udah banyak, pengen udah ada jadwal show-nya di Malaysia lagi, ke sekolah-sekolah, tapi karena keadaan kayak ke provinsi-provinsi lain, karena keadaan ini jadi kita tunda dulu. Jadi tidak terlalu banyak beraktivitas lagi. Kalau Mas Sofik, apa yang akan dilakukan ke depannya untuk NH Brother? NH Brother sih impian saya pengen go nasional ya mas. Artinya go nasional itu kita bisa tampil di TV nasional. Itu salah satu impian terdekat. Amin. Ya, amin. Amin. Kalau konsisten bakal lambat laut bakalan insya Allah. Amin. Kak, kita pengen tahu nih harga Tarifnya ya. tarifnya kalau misalnya nak undang NH Brother nih berapa sih? Kisaran dari berapa lah kira-kira? Apalagi ada wajah-wajah yang fresh kan, menambah harga kayaknya. NH Brother gini, kita bicara dengan teman-teman dari NH Brother itu, kami punya budget free bahkan untuk kegiatan sosial. Jadi kayak misalnya NH Brother peduli Palestina, NH Brother peduli Syria, itu kami bisa gratis malah kami nyumbang gitu kan. Nah, tetapi kalau seandainya itu adalah komersil, maka kami akan mengedukasi klien itu atau konsumen seperti ini.
mereka berani bayar artis yang lain tuh gila-gilaan. Masa sih untuk yang siar di sini ada kebaikannya yang kita ajak bersama-sama, mereka nggak berani. Gitu aja. Kami lebih mengedukasi aja, mengapresiasi untuk kebaikan ini berani berapa? Oke. Sebenarnya nggak pernah mematok harga. Nggak pernah atau kita Nggak pernah matok harga, cuman matok apa? atau isi apa? Kak, kita pengen dengar suara dari NH Brother nih, lagunya NH Brother Dewe. Coba. Ini lagu yang bakal kami keluarin Ramadan ini ya. Oh, ini bakal keluar Ramadan nanti. Syairnya itu NN yang nyiptain lagu ini. NN artinya dia sudah populer di masyarakat, tidak tahu penciptanya siapa. Tapi kalau untuk syair Ramadannya itu kita yang bikin. Kita coba ya. Coba. Di mana di sana ya? Kesana boleh, kesana boleh. Kameranya di sini kan. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik, ya Habibi salamun alaik. Oke. Wow, keren. Kak Upik, thank you waktunya ya. Benar. Rami juga, Fajri, Mas Alif. Mas Alif, keren-keren. Semoga NH Brother bertambah sukses dan berkibar di Indonesia Raya. Amin ya rabbal alamin. Sukses juga buat Ado Gawe. Thank you, terima kasih. Pokoknya makin sukses kalau ya. Amin. Guys, jadi jangan lupa saksikan Ado Gawe di Indosiar.